Pak Ono Surono dari fraksi PDI Perjuangan. Lagi Pak, jadi Ono Widodo sekarang. Siap-siap Pak Nasib Umar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirjen, Pak Dirut, beserta seluruh jajarannya. Yang pertama terkait dengan data, Pak. Apa yang disampaikan Pak Iksan dan kawan-kawan sebelumnya. Saya rasa Pak Dirjen, Pak Dirut sebenarnya sudah mengetahui betul. Kalau tadi dianggap akan terjadi lonjakan pada saat tadi terkait dengan keluarga, sasaran berubah gitu kan. Karena memang senyatanya di lapangan ya memang jumlahnya lebih besar dari apa yang ditargetkan. Nah ini kan terbukti dalam paparan Pak Dirjen sendiri yang terkait dengan tantangan ini kan sudah jelas menggambarkan semua bahwa rata-rata rakyat menerima hanya 4 kg. 11 kilogramnya kemana? Berarti kan dibagi ke keluarga yang lain, Pak. Nah sehingga misalnya pada awal saya ingat betul ada rencana pemerintah untuk meningkatkan dari 15 juta menjadi 25 juta. Saya pernah dengar. Nah, sampai saat ini juga saya tidak melihat proses pendataan ulang ini juga dilakukan. Nah sehingga menurut saya dengan tantangan yang saat ini ada, ya kami pun kan belum mengetahui secara detail apa rencana-rencana dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Selain data, sasaran penerima, kualitas dan sebagainya. Nah yang kedua terkait dengan Pak Dirut Bulog nih, terkait dengan tadi realisasi pengadaan yang dari mulai bulan Januari, Februari, Maret, April ini tidak memenuhi target karena harga gabah atau harga beras di pasaran ini jauh lebih tinggi. Nah tentunya ini kan Bulog bagaimana ditugaskan menyerap itu kan sebenarnya bermula dari keresahan-keresahan petani pada saat musim panen, banyak yang merasa tidak terserap. Nah apakah penugasan ini terlalu berlebihan dari pemerintah kepada Bulog, ya pada akhirnya Bulog tidak mampu untuk merealisasikan apa yang ditugaskan. Nah untuk memenuhi target itu apa yang akan dilakukan oleh Pak Dirut dan kawan-kawan? Lalu terkait dengan rencana Bulog untuk membangun rice mill, dryer di beberapa lokasi. Saya kemarin mendengar Pak Dirut dengan Ibu Menteri BUMN ke Indramayu. Di sana ada program mengintegrasikan BUMN dengan komponen-komponen lainnya, bagaimana dalam rangka ya bicara kedaulatan pangan, bagaimana bicara penyerapan hasil produksi pertanian dan berbagai macam. Itu dapurnya Pak Ono, Pak. Ya. Lalu saya pun mendengar telah ditandatangani lah MOU antara Bulog dengan BUMD Indramayu yang namanya PD Bumi Wilalodra. Saya juga mendengar isu-isu yang berkembang bahwa Bulog akan membangun gudang beserta kelengkapannya dengan kapasitas 200.000 ton di Indramayu yang kerjasama dengan PD BWI. Nah ini saya memberikan catatan kepada Pak Dirut, hati-hati untuk bekerja sama dengan PD BWI di Indramayu, karena kinerja PD BWI di Indramayu dari kurun waktu 2011 sampai 2014 saja mereka rugi 14 miliar. Nah sehingga pada saat misalnya kerjasama dengan sebuah BUMD yang kinerja perusahaannya sedang kolab, ini bahaya juga bagi Bulog. Jadi kalau saya sarankan
Ya, kalau memang mau dibangun di Indramayu karena dianggap Indramayu produksi berasnya ini terbesar di Jawa Barat, ya sendiri saja Pak. Malahan kalau bisa gudang yang selama ini dimiliki, dioperasikan oleh PDBWI diambil saja sama Bulog sekalian. Jangan malahan kita menyerahkan ke mereka. Itu catatan saya, sehingga ini mudah-mudahan bisa menjadi perhatian dari Pak Dirut. Yang terakhir, saya pernah ikut rapat di kantor staf presiden, tapi bukan kapasitas sebagai anggota DPR karena saya Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara. Rencananya presiden akan bikin festival ikan. Jangan melebihi kapoksi lah pokoknya ya. Salah satu tujuannya adalah meningkatkan konsumsi makan ikan di Indonesia yang saat ini 38 kilo per kapita, targetnya menjadi 48. Presiden punya rencana pada saat beliau kunjungan ke daerah bukan hanya membagikan biskuit, makanan tambahan untuk balita, ibu menyusui, bayi, tapi juga beliau ingin membagikan ikan kepada masyarakat. Nah, saya bilang mohon diintegrasikan semua komponen di negara ini yang berkaitan dengan logistik, karena berdasarkan Perpres terkait dengan logistik ada produk ikan yang ditetapkan juga dalam Perpres itu, bandeng, tongkol, kembung, tuna, ya kan? Nah, sehingga bisa nggak bahwa peluang ini juga diambil nih oleh Bulog, sehingga pada saat bicara misalnya penugasan yang sampai saat ini baru beras, baru kedelai, baru jagung, ke depan harus dipikirkan dengan semangat pemerintah tadi meningkatkan konsumsi ikan di Indonesia. Apalagi Pak Dirut, saya mendengar program rumah pangan kita juga sudah berjalan, sudah sangat baik. Daging, gitu kan, disediakan freezer. Nah, bisa saja kan tidak hanya daging, tapi ikan juga menjadi produk yang bisa dijual di rumah pangan kita tersebut. Ini saran saja, mohon dipikirkan, tapi dipikirkannya secara serius, Pak. Ya, terima kasih Pak Dirut, Pak Dirjen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang inginnya kita ini menghadirkan Bulog sebagai lembaga stabilisator, tapi terkadang juga tidak difungsikan sama pemerintah sendiri. Gitu. Buktinya kan sudah ada Perpres, tapi kemudian untuk hal-hal yang bersifat regulator begitu tidak diberikan penugasan kepada Bulog untuk komoditas tertentu. Jadi fungsi Bulog itu hampir mirip dengan swasta. Harusnya kan tidak begitu.